Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Kita masuk ke pekan ke-30, pekan yang paling krusial, pekan yang paling mendebarkan. Karena di pekan ini segala kemungkinan akan terjadi bagi tim-tim Liga 1. Yang di papan atas mungkin ada yang sudah mengantongi satu tiket ke AFC, dan yang di papan bawah mungkin bisa selamat atau mungkin laga ini atau pekan ini menjadi pekan yang wassalam bagi tim-tim yang ada di zona degradasi. Dan kami pastikan di pekan ke-30 ini akan banyak terjadi kontroversi dan juga keanehan. Nah, salah satu laga yang akan kita bahas pun mungkin akan penuh keanehan dan kontroversi. Laga antara tim yang berada di posisi 2 sementara klasemen yang akan menjamu tim salah satu tim penguasa liga sih sebenarnya yang ada di zona degradasi, yakni Bayangkara FC. Di laga ini pun kami pastikan ada sejumlah kontroversi yang sudah terjadi. Nah, kontroversi apa itu? Kita akan simak dan cari tahu sama-sama di channel ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bahas semua persiapan kedua tim ini sebelum laga yang sangat menentukan ini, kami tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya cukup dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah jelang laga antara Persib Bandung kontra Bayangkara FC. Pekan ke-30, ya inilah pekan yang paling krusial di Liga 1 musim ini. Sebab di pekan inilah nasib sejumlah tim Liga 1 akan ditentukan. Tim yang di papan atas mungkin bisa sedikit membuka jalan dan mengamankan posisi untuk di Champions Series. Sementara tim yang di papan bawah mungkin pekan ini akan jadi pekan yang bisa menentukan stay atau terdegradasi. Maka seperti yang kami bahas di video kami sebelumnya, jika pekan ke-30 ini akan banyak terjadi keanehan, banyak kontroversi dan banyak kebusukan. Kemarin ketika kami bilang banyak kebusukan, ada yang komentar dibilang kami yang busuk. Jujur ya, kalau kami kenal nih orang, kami akan ajak dia langsung ke PSSI biar dia ngelihat sendiri bagaimana cara di PSSI itu mengelola kompetisi ini. Atau mungkin ya dia ini baru pertama kali mantengin Liga Wakanda. Sebab ini sih bukan rahasia umum lagi. Semua juga tahu kalau yang namanya Liga Wakanda itu disebut liga settingan. Hampir semua orang yang ngikutin liga ini dari awal pasti udah paham. Pertandingan yang gak kalah penting adalah pertandingan antara peringkat 2 klasemen sementara Persib Bandung yang akan menjamu salah satu tim yang ada di zona degradasi, yakni Bayangkara FC. Laga ini sangatlah penting baik bagi Persib apalagi bagi Bayangkara FC, dan yakin sih akan ada sejumlah kontroversi dan settingan di laga ini. Kenapa demikian? Kami akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, Persib saat ini ada di posisi 2 yang otomatis posisi 2 ini jadi rebutan utama saat ini sebab posisi 2 ini adalah posisi terakhir untuk tiket AFC alias ACL. Sementara banyak tim yang sangat bernafsu ingin main di ACL atau istilahnya mana ada sih tim yang mau kehilangan banyak sumber duit, sebab ACL itu adalah sumber duit bagi klub. Menang imbang kalah tetap dapat duit di ACL. Jadi otomatis banyak oknum-oknum yang rela keluarkan duit gede buat nyingkirin Persib demi meraih posisi 2 ini. Dan ini sudah kelihatan jauh sebelum pertandingan ini. Seperti dua pivot di Persib ini diusir, yakni Klok dan Dado, sebab mereka tahu Persib tanpa dua pilar ini pasti akan acak-acakan. Faktor yang kedua karena lawannya adalah Bayangkara FC yang notabene tim yang dimiliki penguasa liga, yakni Polri. Tim ini lagi kritis nih sekarang, ada di zona degradasi. Otomatis Polri nggak mau malu dong karena timnya harus terdegradasi. Makanya ya segala upaya akan dilakukan agar bisa tim ini selamat dari zona degradasi.
Bagi Persib jelas laga ini sangat penting, sebab jika menang di laga ini otomatis tiket ACL makin terbuka dan bisa mungkin diraih. Sementara jika kalah maka Persib harus mati-matian di 4 laga sisa agar bisa tetap finish di posisi 2. Sementara bagi Bayangkara FC laga ini lebih penting. Jika menang mereka masih bisa sedikit bernafas, tapi jika kalah otomatis wassalam dan selamat datang di Liga 2. Di sisi lain, laga ini sendiri ada yang menjuluki laga Serie A karena ada rasa Italia. Ada 2 pemain di kedua kesebelasan yang pernah mencicipi Liga Italia, yakni Stefano Beltrame di kubu Persib dengan embel-embel Juventus dan Raja Nainggolan di kubu Bayangkara FC yang berembel-embel AS Roma. Maka 2 pemain ini pasti akan jadi sorotan utama di laga kali ini. Rekor pertemuan kedua tim ini sejak 2017. 2 tim ini tuh sudah bertemu sebanyak 10 kali. Dengan catatan Persib hanya menang 3 kali, imbang 3 kali, dan kalah 4 kali dari Bayangkara FC. Dan di 5 pertemuan terakhir Persib menang 3 kali, imbang 1 kali, dan kalah 1 kali. Di pertemuan pertama musim ini, Persib berhasil mengalahkan Bayangkara FC dengan skor tipis 1-2. Nah, lalu bagaimana nih persiapan kedua tim ini? Mari kita intip aja ya. Di kubu Persib Bandung, apa yang kami bilang? Benar kan? Kemarin mereka bilang kami mengada-ada, tapi ternyata emang ini kenyataan. Segala upaya pasti dilakukan untuk bisa menjegal Persib. Kemarin double pivot diusir agar nggak bisa tampil saat laga melawan Bayangkara FC. Sekarang penggantinya yakni Rahmat Irianto tiba-tiba dipanggil PSSI buat nyusul ke Vietnam. Padahal di timnas pun belum tentu Irianto ini dimainkan. Apa artinya? Udah jelas dong ini ada unsur kesengajaan agar Persib ompong, khususnya lini tengah. Sekarang mereka tahu Persib pasti bingung mau pakai siapa di lini tengah. Nggak mungkin dong ngandelin Ezra sendirian, apa Jupe, apa Victor. Ngerti dong sekarang. Hodak sendiri sih awalnya nggak terlalu riskan ya hilangnya Dado dan Klok, sebab mungkin udah dapat penggantinya ini Irianto dan juga Ezra. Sekarang kan jadi emosi karena usai Rian ini dipanggil. Kenapa coba harus Rian yang dipanggil? Kenapa nggak ambil gelandang lain? Jawab aja sendiri. Dan ini udah pernah kami bahas ya, kenapa waktu itu kami nggak mencantumkan nama Irianto di pemain-pemain yang bisa menggantikan Klok dan Dado. Karena kami tahu ketika Irianto ini sembuh, maka pasti akan diambil ke timnas. Makanya kami nggak menyebutkan nama Irianto waktu itu. Buat kami, hilangnya 3 pemain di lini tengah Persib ini jelas berbahaya bagi Persib. Sebab para lawan Persib ini udah tahu kelemahan Persib. Kelemahan Persib itu ada di lini tengah. Ketika sektor ini ompong, Persib pasti acak-acakan. Nah, kita akan tunggu nih siapa yang akan diposisikan oleh Boyan Hodak sebagai jangkar di laga ini. Ya opsinya cuma Ezra diduetin sama Victor, atau diduetin sama Jupe, Azikri, atau Kakang, ataupun Ajis. Di sektor lain pun ada masalah. Kemarin katanya si Rian Kurnia ini mengalami benturan saat game internal. Meskipun nggak terlalu mengkhawatirkan si cederanya. Beckham Putra juga akan hengkang nih, akan pergi nih dari Persib. Sebab katanya dipanggil ke timnas U23. Jadi Persib benar-benar ompong di laga ini. Menghadapi Bayangkara FC, kami pribadi belum tahu taktik seperti apa yang akan dipakai Bayangkara FC. Sebab saat ini Bayangkara FC ini persis banget dibilang tim siluman. Nah, di LIB ini didaftarkan pelatih kepalanya adalah Emral Abus. Sementara di latihan Emral Abus tuh nggak pernah ada, yang ada adalah Gomez de Oliveira. Jadi ya kita akan lihat seperti apa sih taktik Hodak dalam mensiasati dua siasat dari Bayangkara FC ini. Dan mungkin kira-kira seperti inilah formasi perkiraan kami loh ya yang akan dipakai Hodak dalam menghadapi Bayangkara FC. Di bawah Mister ada Teja Paku Alam, duet center back Nick Wipers dan Alberto Rodriguez, bek kiri Rezaldi Hehanusa dan bek kanan Henhen Herdiana. Duet jangkar prediksi kami sih Ezra Walian dan Victor Igbonevo. Sisi sayap Beckham Putra dan Ciro Alves. Sementara ujung tombak tetap David Da Silva yang ditopang oleh Stefano Beltrame.
Sementara di kubu Bayangkara FC, entah kenapa tim ini tiba-tiba seperti menutup diri. Kami para pencari berita sekolah kesulitan mengorek informasi dari tim ini. Bahkan untuk menemui tim ini saat latihan aja ini sulitnya minta ampun karena dijaga dengan ketat. Buat kami ini wajar sebab dengan situasi Bayangkara saat ini yang wajib kuadrat menang, memang Bayangkara harus benar-benar fokus di laga ini dan segala cara pasti akan dilakukan. Para pemain Bayangkara akan memiliki 3 keadaan nih. Yang pertama mungkin mereka akan main lepas dan pal-palan karena udahlah ya, menang atau kalah ya mungkin sama aja. Yang kedua, pemain Bayangkara ini akan tertekan habis karena ada tekanan dari manajemen Bayangkara yang wajib menang. Makanya para pemain pun akan bermain dengan penuh tekanan. Yang ketiga justru sebaliknya, para pemain Bayangkara ini akan main sangat ngotot sebab mungkin ada ancaman dari manajemen. Jadi buat Persib di laga ini wajib waspada. Di sisi skuad sendiri sebenarnya ada beberapa pemain Bayangkara yang cedera seperti TM Iksan, Surya Maulana, dan Alsan Sanda. Tapi tiba-tiba kenapa ya entah diminta sembuh kayaknya buat laga ini. Bahkan seorang Zulfahmi Arifin itu dilarang gabung ke timnas Singapura loh oleh Bayangkara FC. Ya ini sih masih dibilang wajar ya sebab di laga ini Bayangkara ini dipastikan kehilangan sejumlah pemain seperti Matias Mayer yang akumulasi kartu dan Witan Sulaiman serta M. Ragil yang di timnas. Jadi wajar jika manajemen Bayangkara ini menahan pemain ini untuk dipanggil ke timnasnya masing-masing. Andai saja ya CEO Bayangkara FC ini bukan esko PSSI, pasti nih kami yakin nih para pemain ini nggak bakalan dilepas ke timnas loh. Menghadapi Persib Bandung, otomatis Bayangkara FC ini akan tetap mengandalkan trio Dendi Sulistiawan, Osvaldo Hai, dan Brandao di lini depan untuk menggempur pertahanan Persib Bandung. Dan kira-kira seperti inilah prediksi kami formasi Bayangkara FC. Di bawah Mister ada Awan Seto Raharjo. Duet center back kemungkinan ada Anderson Sales dan Marcelo Herrera. Back kiri Facu Rohman dan back kanan Putu Gede. Duet jangkar Zulfahmi Arifin dan Hargianto. Sisi sayap Osvaldo Hai dan juga Dendi Sulistiawan. Sementara ujung tombak diisi oleh Junior Brandao yang ditopang oleh Raja Nainggolan. Laga Persib Bandung kontra Bayangkara FC ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Kamis 28 Maret 2024 mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat dari Stadion Sijalak Harupat. Oke, mungkin itu sedikit pembahasan kami di jelang laga pekan ke-30 antara tuan rumah Persib Bandung kontra Bayangkara FC. Nah, bagaimana jalannya laga kali ini kita akan simak dan bahas sama-sama nanti ya di fakta pertandingan. Makanya jangan lewatkan terus channel ini ya, dan juga ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.